Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Azza wa Jal, pada hari ini bisa bertilawah kembali. Insyaallah akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-154. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Pelan-pelan. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Wakufnya jim ya, jaiz. Di sini qalqalahnya, pantulannya tidak terlalu kuat. Yuqa, tidak yuqa. Kemudian idghamnya bi gunnah, dengung 3 harokat, nun ketemu iya. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. Tak seperti ini, kalau berhenti tetap ta, tapi desis amwat ya. Lanjut. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal kecil, bukan bal ahya, ini bendera berkibar ya, disebut mad wajib muttasil ya, 5 harokat panjangnya. Bal ahya masuk ke waw idgham biguna, tanwin bertemu waw. Ahya'u wala 2 harokat, walakil idgham bila gunnah, tidak pakai dengung ya, nun sukun bertemu lam, karena karyawan idgham bila gunnah ada 2, lam dan ra. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Membaca mad arid li sukun ini boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga sampai 6 harokat. Akan tetapi harus sama ya, jangan di ayat 105 4 ini 2 harokat, di sini 4, di sini misalkan 5 atau 6, enggak, harus sama. Kalau 2 2, kalau 4 4 ya, seperti itu. Jadi tergantung mau bacaan kita cepat, sedang atau lambat ya, hadar, tadwir atau tartil. Kita lanjut. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. وَلَنَبْ qalqalah, luwannakum idgham, luwannakum gunnah, gunnah nun syiddah ya, bersyiddah bertasdid, gunnah asliyah. Waladabluwannakum bisyai'in, nakum ini bagian daripada ahkamul mimi ya, hukum mim mati ketemu ba ya,
ikhfa syafawi. Walanabluwannakum, karyawan ikhfa syafawi hanya satu, mim sukun ketemu ba, ya, karena ahkamul mim itu cuma 3, idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi atau idgham mithla. Dengung bisa 3 harokat. Walanabluwannakum bisyai'im, idgham bigunnah, ya, tanwin ketemu mim, ya, karena mim termasuk karyawan idgham bigunnah atau idgham itu masuk bigunnah dengan dengung. Jadi masuknya tanwin ke mim dengan pakai dengung sampai 3 harokat. Bisyai'im masuk, ya, bisyai'im ditahan 3 harokat. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kalau berhenti ainnya terdengar jelas. Wal ju', tidak boleh dibaca wal ju'. Kalau ju itu gak ada ainnya, tapi wal ju'. Baik. Kemudian diulang dari minal khauf, ya, karena di sini kalimatnya yang tepat, dari sedikit rasa takut dan sedikit rasa lapar. Minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Di waqaf qala di sini, ya, lebih baik berhenti, ya. Jadi al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Hati-hati. Wa naqsin sama dengan syai'im, ya, idgham bigunnah. Minal amwal, alif lamnya qamariyah, amwal dibaca 2 harokat. Wal ikhfa, ya, wal bukan an, ya. Tab diulang. Minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tha bukan was, tapi tha, ya. Wath thamarat. Samarat ini bisa sampai 5 harokat dibacanya endal waqfi ketika berhenti. Tapi endal wasli ketika wasal atau tidak berhenti ini 2 harokat menjadi mad tabi'i. Ya, kalau berhenti menjadi mad arid disukun, mad panjang arid itu baru sukun dimatikan karena tadinya tidak mati, ya. Ini karena kasrah. Jadi karena kita berhentikan, jadi bisa dikatakan ini baru saja dimatikan karena kebutuhan untuk berhenti di sini, maka panjangnya menjadi beda. Kemudian dilanjut. Wa basyiris sabirin. Sya'nya besar. Wa basyiris sabirin. Baik, seperti itu. Ini ayat tentang berita bahwa di dunia akan diuji oleh Allah Azza wa Jal dengan diuji dengan sedikit rasa takut, gak semuanya, sedikit rasa takut, gak banyak, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Tapi ayat ini memberikan kabar gembira di akhir ayatnya, ya, berilah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang bersabar ketika diuji dengan rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Siapa mereka? Ini jawabannya. Alladzina idza
أصابتهم مصيبة قالوا. Alladzi dal besar, bukan allazi tapi alladzi. Kemudian idza majaiz munfasil. Asa di sini mad tabi. Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Ini yang tadi ahkamul mimi, hukum mim yang bertemu dengan mim yang disebut dengan idgham mimi. Maksud idgham masuk mim masuk ke huruf mim, satu misil ya, satu jenis. Kemudian musibatun dibaca ikhfa, tanwin ketemu qaf ya, qalu. Di sini ahsan yang berhenti. Kemudian kita ulang atau masuk di sini kepada bab al-waqfu wal ibtida, berhenti dan memulai. Tadi kita al-waqfu di qalu, maka ibtida memulai dari qalu. Al-waqfu berhenti, al-ibtida memulai bacaan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mereka yang diuji dengan musibah kemudian qalu innalillah. Innalillah ini disebut oleh para ulama kalimatun istirja, kalimat yang seorang hamba mengembalikan seluruh ujiannya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Jadi bisa dikatakan inna, sesungguhnya kami lillah itu milik Allah. Jadi kalau sudah mengatakan milik Allah, mau diapakan juga oleh Allah Azza wa Jal mesti ridho. Karena milik Allah, bukan milik kita. Harga, jiwa, rasa takut, rasa lapar, harta, ya semuanya ini milik Allah. Kemudian wa inna ilaihi, dan hanya kepada Allah lah. Maksudnya kalimat ini maknanya kalau semuanya sudah ridho ketika diuji dengan sedikit rasa takut dan lain sebagainya, maka wa inna ilaihi hanya kepada Allah. Maksudnya berharap. Berharap apa? Berharap semuanya balasan dari Allah Azza wa Jal. Raji'un, ya karena kita akan dikembalikannya kepada Allah Azza wa Jal. Kita lanjut. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ya, hati-hati mad wajib muttasilnya. Pokoknya sahabat sekali kalau ketemu ulaika ini udah panjang lah. Ya, ini mad wajib muttasil, bendera berkibar ini sempurna. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Lanjut, wa rahmah bukan wa rahmatun. Ada yang baca wa rahmatun ya, wa rahmah. Ada yang baca berhenti wa rahmatun. Keliru itu. Dari mana ya? Wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ulaika dengan wa ulaika sama-sama wajib muttasil ya, di mahrokat dibacanya humul alif lam qamariyah muhtadun ha dada, bukan muh tapi muh ya. Kita ulang. Wa ulaika humul muhtadun. Kalau napasnya panjang boleh sampai muhtadun ya, karena di sini wakafnya sholat, jadi al waslu aula, jadi berhenti atau wasol tidak berhenti lebih utama daripada berhenti. Kita coba. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah.
warahmah ya. Kalau mau langsung boleh ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Di sini jadi idgham warahmatu, tapi daripada ngap-ngapan nggak sempurna ya, berhenti saja di warahmah. Nah, ini balasan dari Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang mau beristirja, mengembalikan semua ujian dan lain sebagaimana dengan berhusnudon kepada Allah Azza wa Jal, maka mereka akan mendapatkan salawat ya, bagi mereka adalah ampunan. Jadi salawat ini adalah kalau dari kita yang mohon dan para malaikatnya Allah Azza wa Jal, berarti ini adalah ampunan dari siapa? Dari Rabb mereka. Jadi bukan cuman dari Allah Azza wa Jal, seluruh makhluk Allah Azza wa Jal akan memohonkan ampun untuk siapa? Orang-orang yang bersabar ketika diuji dengan berbagai ujian, rasa takut, lapar, sedikit harta, diambilnya jiwa ya, dan buah-buahan. Yang kedua, warahmah, mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kalau rahmat ini kata para ulama maknanya bisa tiga. Yang pertama dimudahkan urusan dunia, yang kedua dulu dunia dan akhirat, yang kedua dimudahkan urusan akhiratnya, maksudnya urusan akhirat amal-amal soleh maknanya di sini, dan yang ketiga insyaallah kelak akan mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Jadi yang satu pertama dimudahkan urusan dunianya, yang kedua dimudahkan beramal soleh untuk urusan akhirat, dan yang ketiga warahmah ini adalah mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga Allah jelaskan, nah bila mana sudah mendapatkan bersabar atas ujian dari Allah Azza wa Jalla sehingga mendapatkan berbagai ampunan dan rahmat, maka ditegaskan di sini mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Baik, seperti itu dulu tilawah kita pada pagi ini. Maaf berhari-hari nggak ada tilawah karena kurang sehat. Alhamdulillah, itu juga bagian daripada nikmat Allah Azza wa Jalla. Moga-moga di dalam kondisi apapun tetap kita harus berdekatan dengan Al-Quranul Karim. Berarti kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita dekat dengan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla. Kalau dekat dengan Rabbul Alamin Allah Azza wa Jalla, berarti kita sedang memohon, merengek, meminta supaya mendapatkan ampunan dan juga rahmat dan juga petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Demikian, terima kasih banyak. Sampai jumpa besok insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.